Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi perkuliahan kita sebelumnya tentang dasar penghapus pidana. Hari ini kita akan bahas materi dasar-dasar penghapus penuntutan. Dasar-dasar penghapus penuntutan. Jadi ada beberapa kategori. Yang pertama itu dasar penghapus pidana. Yang kedua dasar penghapus penuntutan pidana, yang ketiga ada dasar penghapus pelaksanaan pidana. Kemarin sudah dibahas tentang dasar penghapus pidana, dasar hukumnya pasal 44, 48, 49, 50, 51. Pasal 44, orang gila, pelakunya gila, maka hapus pidananya. Yang kedua, 48 opermah, 49 noteware, kemarin sudah dijelaskan tentang ada noteware access, noteware dan noteware access. Pasal 48 itu opermah, nullus stand, dan perintah jabatan dan perintah undang-undang. Sudah itu tentang dasar penghapus pidana. Hari ini tentang dasar penghapus penuntutan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan apa yang menjadi capaian kompetensi ketika kita pelajari materi ini, agar mahasiswa memahami lingkup batasan dasar-dasar penghapus penuntutan. Jadi lingkup batasan penghapus penuntutan, agar bisa diklasifikasikan mana dasar penghapus pidana, mana dasar penghapus penuntutan, dan mana dasar penghapus pelaksanaan pidana. Oke, singkat saja. Di sini istilah atau frasa yang saya gunakan adalah batalnya hak menghapus, batalnya hak menuntut delik dan hapusnya hak menjalankan hukuman. Hal-hal yang membuat batalnya hak menuntut delik ada dibagi dalam dua klasifikasi. Yang pertama diatur dalam KUHP, yang kedua diatur di luar KUHP. Nah, yang diatur dalam KUHP ini ada pada pasal 76, 77, 78, dan 82. Pasal 76 itu nebis in idem, dikenal dengan istilah nebis in idem. Apa maksud dari nebis in idem? Di sini nebis in idem suatu perkara itu tidak dapat dituntut dua kali, tidak dapat diproses dua kali untuk perkara yang sama, peristiwa yang sama, pelaku yang sama, dan dalam waktu yang sama pula. Nebis in idem di sini pada pasal 76 berbunyi, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Artinya putusan yang sudah inkrah tidak bisa dilakukan penuntutan dua kali atau proses ulang. Nah, ini dikenal dengan istilah presprat. Ini artinya bebas dari tuduhan dan tuntutan. Nah, ini nebis in idem, itu dasar yang pertama untuk batal menuntut atau hapusnya penuntutan. Yang kedua pasal 77. Pasal 77 ini tentang daluarsa. Pasal 77 ini tentang pasal 77 ini tentang matinya tersangka. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, bunyi pasal 77, kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Nah, ini matinya terdakwa atau matinya tersangka atau terdakwa. Ini hapus penuntutannya. Dalam hukum pidana itu tidak ada pewarisan pidana. Beda dengan dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata itu ada pewarisan tanggung jawab tergugat. Pewarisan tanggung jawab tergugat. Nah, kalau dalam hukum pidana tidak ada pewarisan pidana. Pasal 77 tentang matinya tersangka atau terdakwa. Kemudian pasal berikutnya pasal 78 ini karena lewat waktu atau daluarsa. Daluarsa ini juga menjadi dasar hapusnya kewenangan menuntut pidana. Dan ada 4 klasifikasi tentang daluarsa. Klasifikasi pertama, semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan
dengan percetakan, maka daluarsanya sesudah 1 tahun. Daluarsa sudah 1 tahun. Artinya masih bisa dilakukan penuntutan kalau kurang dari 1 tahun. Tapi sesudah 1 tahun, maka di atas 1 tahun, maka sudah daluarsa untuk kejahatan-kejahatan yang menggunakan alat cetak atau percetakan. Berikutnya, klasifikasi yang kedua mengenai daluarsa. Ini kejahatan diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Kata kuncinya paling lama 3 tahun untuk ancaman pidana yang paling lama 3 tahun. Jadi kalau paling lama 3 tahun ini berarti di bawah 3 tahun, atau ancamannya denda, atau ancamannya kurungan. Maka daluarsanya sesudah 6 tahun. Daluarsanya sesudah 6 tahun, 6 tahun ke atas lah kalau pakai bahasa saya. Ini daluarsanya. Jadi kalau ancaman pidananya paling lama 3 tahun, maka daluarsanya 6 tahun. Berikutnya, klasifikasi yang ketiga tentang daluarsa. Kalau ancaman pidana penjaranya lebih dari 3 tahun, ancaman pidananya lebih dari 3 tahun, kalau yang tadi kurang dari 3 tahun, kalau kurang dari 3 tahun itu 6 tahun, sudah 6 tahun daluarsanya. Artinya tidak bisa lagi dilakukan penuntutan. Nah, mengenai kejahatan yang ancaman pidananya lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya 12 tahun. Sudah 12 tahun. Dan klasifikasi yang keempat, daluarsa, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, maka daluarsanya sesudah 18 tahun. Sesudah 18 tahun. Jadi 18 tahun. Jadi kalau Anda pembunuhan berencana, ya kaburnya 18 tahun. 18 tahun 1 hari, maka sudah daluarsa. Tidak bisa lagi dilakukan penuntutan. Ini pasal 78. Nah, berikutnya pasal 82. Kita lihat pasal 82 tentang bahasa batalnya penghapusan, batalnya penuntutan, atau hapusnya penuntutan. Pasal 82 di sini kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja menjadi hapus kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Nah, di sini ini penyelesaian delik di luar sidang pengadilan, penyelesaian delik di luar sidang pengadilan. Artinya di sini sebenarnya mediasi penal itu sudah ada dalam KUHP sebagaimana bunyi pasal 82. Kalau denda sudah dibayar, maka tidak hapus proses penuntutan di pengadilan. Hapus penuntutan di pengadilan. Nah, berikutnya kalau di luar KUHP ini ada 2, yakni abolisi dan amnesti. Ini juga menjadi dasar penghapus penuntutan. Apa abolisi? Abolisi ini menghapus semua tindakan atau proses dalam penjatuhan pidana. Proses penyidikannya, proses penuntutannya dihapus, proses penjatuhannya dihapus, persidangannya dihapus. Ini abolisi. Berikutnya kalau amnesti, ini di luar KUHP. Amnesti menghapus hukuman yang telah dijatuhkan. Nah, hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap, tapi dia mendapat amnesti, maka hapus dan stop atau berhenti pemidanaannya. Dasar hukum ini ada di mana dalam di luar KUHP? Ini abolisi dan amnesti ini dasar hukumnya ada di pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada batalnya hak menuntut menuntut delik, di mana jaksa tidak lagi berhak untuk melakukan penuntutan, jaksa tidak lagi berhak untuk membawa si tersangka atau si tertuduh ke sidang pengadilan. Itu seperti beberapa pasal tadi, pasal yang saya sebutkan tadi. Pasal 76 tadi nebis in idem. Jadi seorang tidak boleh dituntut 2 kali karena oleh perbuatan yang oleh hakim terhadap dirinya telah diputuskan atau diadili dengan kekuatan hukum tetap. Contohnya si A mencuri dikenakan tuduhan pasal 362. Karena tidak ada bukti atau tidak cukup bukti, maka si A dibebaskan dari tuduhan kasus si A. Ini tak bisa, artinya di sini si A itu tidak bisa lagi diajukan ke pengadilan jika telah dijatuhkan tetap keputusan kekuatan hukum tetap atas tuduhan yang sama.
Ini contoh dari nebis in idem. Selanjutnya kalau pasal 76 di sini, jelasan pasal 76, ada 3 syarat nebis in idem. Atas perbuatan tertentu, atau perbuatan yang sama, atau perbuatannya sama. Nebis in idem. Artinya peristiwanya peristiwa yang sama. Orangnya orang tertentu atau orang yang sama. Orang yang sama. Terus sudah ada putusan hakim yang tetap. Nah, ini syaratnya. Jadi orangnya sama, perbuatannya sama. Berbeda jika perbuatan lain atau perbuatan pidana lain. Itu tidak nebis. Tapi kalau nebis idem perbuatannya sama, misalnya dia melakukan pencurian di misalnya merampok bank, kemudian tidak terbukti. Nah, ketika tidak terbukti, maka putusan hakim pasti lepas dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian kasus tersebut tidak bisa lagi diproses ulang, tidak bisa lagi diproses ulang. Nah, itu nebis in idem, artinya batal hak menuntutnya. Pasal 76. Selanjutnya, kalau bicara tentang putusan hakim, ada beberapa jenis putusan hakim. Kesalahan terdakwa terbukti, maka putusan pidana atau hukuman ini bersalah. Yang pertama itu bersalah atau dipidana. Terus kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam sidang. Nah, ini biasanya dengan putusan lepas. Dan kalau bebas, beda antara bebas dan lepas. Kalau bebas itu tidak cukup alat bukti, dan tidak cukup alat bukti. Sementara kalau lepas, alat bukti yang cukup, tetapi ada kesalahan tertentu, prosedural formal tertentu yang terjadi dalam proses penyelesaian perkara tadi, maka vonisnya bisa saja lepas. Contoh misalnya ketika dalam pendakwaan itu salah penulisan nama, misalnya ini kesalahan prosedural formilnya, kesalahan penulisan nama, makanya biasa dalam dakwaan itu ditulis aliasnya ditulis si A alias si B alias C alias si D. Nah, jika salah misalnya nama saya Tony kemudian didakwa pakai Y, itu walaupun saya pelakunya bisa saja lepas, putusannya lepas. Masalah dalam penulisan nama. Walaupun ternyata terbukti saya melakukan kesalahan, itu vonisnya lepas. Tapi kalau vonis bebas itu tidak terbukti sama sekali. Ini jenis dari putusan hakim. Nah, kalau vonis pidana, berarti itu kesalahan terdakwa itu terbukti. Selanjutnya, ini tentang dasar penghapus, kemarin sudah saya sampaikan tentang dasar penghapus pasal 44, dasar penghapus pidana, 8 dan memaksa atau permah, terus juga keadaan pembelaan terpaksa, nutware, terus pasal 51 perintah jabatan, perintah undang-undang, pasal 50 perintah jabatan, pasal 51 perintah undang-undang, dan pasal 55 karena melakukan perintah. Nah, nebis in idem menjamin beberapa kepastian, menjamin beberapa kepentingan. Untuk nebis in idem itu ada beberapa kepentingan yang dijamin dalam nebis in idem. Yang pertama itu adalah kepentingan terdakwa atau masyarakat. Azas ini memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa yang telah menjalani hukumannya, karena suatu kesalahan tidak dapat lagi digugat atas kesalahan yang sama, karena perkaranya telah tetap dan tuntas. Itu nebis in idem itu menjamin beberapa kepentingan. Itu kepentingan pertama, kepentingan terdakwa dan masyarakat atau masyarakat. Yang kedua itu kepentingan negara atau kepentingan pengadilan. Nah, ini untuk menjaga marwah pengadilan atau kewibawaan pengadilan. Pengadilan seperti dianggap sebagai lembaga yang suci, lembaga yang sakral, tidak lembaga yang ecek-ecek. Kasus bisa dituntut berkali-kali, bisa diproses berkali-kali. Kalau sudah bisa diproses berkali-kali, artinya marwah atau kesucian atau kesakralan dari pengadilan itu tidak ada. Maka di sini nebis idem itu menjamin kepentingan negara atau kepentingan pengadilan. Selanjutnya pasal 77, matinya si terdakwa sudah saya jelaskan. Dalam hukum pidana dalam hukum pidana itu tidak ada pewarisan pidana, tidak bisa diwariskan pada orang lain. Terus pasal 78 daluarsa tadi sudah. Selanjutnya
pasal 82. Nah, ada pasal 82 di sini, ada pro dan kontra dari keberlakuan pasal 82 tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pro dan kontra terhadap pasal 82 KUHP ini ada berapa alasan. Kalau yang tidak setuju atau yang kontra, alasannya apa? Tujuan dari preventif ditiadakan. Ini alasan pertama. Terus alasan yang kedua itu apa? Alasan yang kedua, bagi yang kontra dengan pasal ini penyelesaian delik tidak dilakukan di muka umum sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan. Terus yang ketiga itu bertentangan dengan sistem hukum pidana yang bersifat publik. Selanjutnya kalau bagi mereka yang setuju dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan tadi, ini penyelesaiannya di luar sidang, berarti tidak memperbesar biaya penyelesaian perkara bagi delik pelanggaran yang sifatnya ringan saja. Terus juga tidak memperbanyak cap terpidana, ketika diselesaikan di luar pengadilan, artinya stempel terpidananya, narapidananya, tidak melekat pada pelaku. Terus pejabat yang berhak melakukan penuntutan juga berhak menolak permintaan orang yang mengajukan permintaan untuk membayar denda atas deliknya. Nah, ini alasan bagi yang setuju penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ini berarti artinya di sini sebenarnya dasar tentang mediasi penal itu sudah ada pada pasal 82 KUHP. Terus abolisi di luar KUHP tadi, abolisi dan amnesti, dasar hukumnya pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, penghentian penuntutan yang sudah berjalan atas seseorang atau beberapa orang yang telah menjalankan kesalahan. Nah, ini abolisi, atau proses penindakannya diberhentikan, proses penuntutannya diberhentikan. Terus amnesti ini pencegahan penuntutan dan beberapa orang, segerombolan orang yang telah melakukan kesalahan. Ini sebelum penuntutan, artinya dicabut, kasusnya dicabut kalau pakai bahasa sosial, verbalnya dicabut kalau pakai bahasa awam di luar hukum. Pasal 8, hal-hal yang mengakibatkan hapusnya kewajiban menjalani pidana. Nah, di sini yang menghapus pelaksanaan pidana. Pasal atau dasar penghapusan pelaksanaan pidana ada pada pasal 83, 84. Ini diatur dalam buku 1 bab 8 KUHP. Pasal 83 matinya terpidana. Pasal 84 itu daluarsa, gugurnya hukuman. Pasal 83 ini ya isinya hak menjalani pidana itu hapus ketika si pelaku mati. Ketika menjalani pidana di penjara dia mati misalnya, maka KUHP ini pasal 84 menjadi dasar hapusnya menjalani pidana. Selanjutnya, gugurnya hak menjalani pidana